Tapi saat dia masuk ke rumahmu, aura menakutkan tiba-tiba menerpa dia. Siapa yang berani masuk ke keluargamu kita? Sesosok melintas ke depan, diikuti oleh aura yang luar biasa. Ketika Tan Rongkun melihat ini, dia sedikit mengernyit dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, langsung menahan nafas. Siapa kamu? Beranikah kamu membobol keluargamu kami? Manajer Liu muncul, dan sejumlah besar murid keluargamu berhamburan dari segala arah. Tan Rongkun dan yang lainnya segera dikepung, namun melihat budidaya alam Mahayana tingkat kedua Tan Rongkun, keluargamu tidak mengambil tindakan. Saya datang menemui Anda, Tuan Muking, tetapi pengawal Anda tidak mengizinkan saya masuk. Aku tidak punya pilihan selain mendobrak masuk. Kata Tan Rongkun, kami, Tuan Muking, tidak melihat siapapun keluar dari sini sebelum saya marah. Jika tidak jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Manajer Liu berkata dengan wajah dingin, bagaimana jika aku tidak pergi? Tan Rongkun tersenyum dingin, jika kamu tidak ingin pergi, maka kamu akan tetap hidup. Setelah manajer Liu selesai berbicara, aura di tubuhnya terus membengkak, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Manajer Liu, jangan kasar, saat ini, Muking bergegas keluar dan berteriak kepada manajer Liu. Setelah berlari ke arah Tan Rongkun, Muking berkata dengan hormat, Paman, mengapa kamu ada di sini? Muking, tolong jangan panggil aku Paman. Saat kakak laki-lakiku mengajarimu keterampilan, itu adalah pertukaran minat, bukan magang. Kakak laki-laki sedang mengasingkan diri, tapi dia mengkhawatirkan persainganmu. Jadi dia memintaku untuk datang dan melihat, dan membawa beberapa biksu ke sekte darah dan tulang. Tan Rongkun berkata pada Muking, Tuan, siapa orang ini? Manajer Liu memandang Tan Rongkun dan bertanya dengan bingung. Tuan Liu, saya telah belajar di luar negeri selama bertahun-tahun, dan saya mempelajarinya dari orang-orang seperti sekte darah dan tulang. Jika tidak, kekuatan saya tidak akan bertambah. Sangat cepat, dan para biksu yang ayahku persiapkan setiap tahun juga dikirim ke sekte darah dan tulang. Muking memperkenalkan, ketika manajer Liu mendengar ini, dia segera mengubah senyumannya dan berkata kepada Tan Rongkun, Rekan Tao, saya benar-benar minta maaf. Saya sangat menyinggung perasaan Anda sekarang. Tan Rongkun melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, tidak masalah, siapa yang tidak tahu tidak bersalah. Paman Tuan, kamu belum pernah ke keluargamu. Kali ini kamu akan bersenang-senang di sini selama 2 hari. Setelah aku selesai berkompetisi dengan Chen Ping itu, aku akan kembali bersamamu. Saya akan membiarkan Tuan Liu mengurus urusan para biksu. Saya akan memastikan Anda membawa cukup banyak biksu saat Anda pergi. Muking mengikuti Tan Rongkun dengan hormat dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan bersenang-senang selama 2 hari dan melihat apa yang spesial dari pria bernama Chen Ping itu. Tan Rongkun mengangguk, lagi pula, dia jarang meninggalkan sekte darah dan tulang, dan tinggal di antara tulang-tulang mati sepanjang hari sangatlah membosankan. 2 hari kemudian, arena di kota Nanju dipenuhi orang. Hari ini adalah hari bagi Chen Ping untuk bersaing dengan Muking. Meskipun pada awalnya tidak banyak orang yang mengetahui tentang persaingan antara keduanya, setelah publisitas Pavilion Wantong, banyak orang dari seluruh wilayah selatan datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut dia. Pavilion Wantong memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ini adalah pemikiran seorang pengusaha dan tidak akan mempertimbangkan perasaan Chen Ping dan Muking. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, Chen Ping dan Muking sama-sama mengakuinya. Lagi pula, tidak ada yang menonton. Mereka berdua bertarung sampai mati, dan salah satu dari mereka pasti akan mati di atas ring. Minggir, minggir, dengan teriakan, kerumunan di sekitar ring perlahan membuka jalan.
Mu King terlihat berjalan menuju ring dengan wajah bangga. Di belakang Mu King ada puluhan murid keluarga Mu, dan Tan Rongkun juga mengikuti di belakangnya. Melihat Mu King muncul, banyak orang mulai berteriak kegirangan. Tuan Mu, kamu harus menang. Aku telah menaruh semua kekayaanku padamu. Tuan Mu pasti tak terkalahkan. Ayolah, Tuan Mu pasti akan menang. Banyak orang yang menonton membeli Mu King untuk menang, jadi mereka semua berteriak kegirangan. Mu King merasakan tangisan orang-orang di sekitarnya, melangkah ke atas ring dengan arogan, dan kemudian melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat penampilan Mu King, jelas dia memiliki keyakinan mutlak. Saat semua orang bersorak, lusinan orang datang dari sisi lain ring. Hanya saja orang-orang ini semuanya adalah kultivator wanita, masing-masing secantik peri, dengan aura dunia lain. Para pembudidaya wanita ini semuanya adalah orang suci di istana Guanghan. Kemunculan orang suci itu langsung menarik perhatian banyak orang. Di depan orang-orang suci ini adalah Chen Ping, yang mengenakan pakaian biasa dan terlihat sangat sederhana. Kepala istana-istana Guanghan berada di samping Chen Ping, menuju ring bersama-sama. Penguasa istana Guanghan membawa keagungan dari dalam keluar, dan dia tidak marah tetapi dia agung. Semua orang secara otomatis menyingkir, Tuan Chen harus menang, Anda pasti menang. Setelah Chen Ping berjalan di bawah ring, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Anda tidak perlu melihat, Anda bisa mengetahuinya hanya dengan mendengarkan suaranya. Shen Jizi juga menaruh seluruh kekayaannya pada Chen Ping, karena dia berharap Chen Ping bisa menang. Melihat hanya satu orang yang bersorak untuk Chen Ping, Mu King di atas panggung penuh dengan cibiran. Kupikir kamu tidak berani datang, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Mu King memandang Chen Ping dan berkata dengan suara dingin, "Kenapa aku tidak berani memukulmu seperti ini? Aku bisa melakukannya hanya dengan satu tangan. Aku khawatir kamu tidak berani datang." Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis, "Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasiku untuk membuatku kehilangan akal. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Naik saja ke panggung. Ada hal lain yang harus aku lakukan setelah aku membunuhmu." Mu King melambai ke arah Chen Ping dan berkata, "Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu." Chen Ping menegakkan tubuhnya sedikit dan langsung mencapai ring. "Apakah itu dia?" Tan Rongkun terkejut setelah melihat Chen Ping. "Apakah kamu kenal Chen Ping ini, rekan Daoi Tan?" Manajer Liu di samping bertanya, "Saya bertemu anak ini di toko judi di Pavilion Wantong. Dia membuat klaim besar saat itu sehingga dia ternyata adalah Chen Ping. Kamu baru berada di alam kesengsaraan level 7. Sungguh bodoh jika berpikir untuk mengalahkan Mu King." Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Tan Rongkun. Dia yakinlah sekarang, Mu King pasti akan menang. "Rekan Daoi Tan, jangan meremehkan Chen Ping ini. Orang ini meningkat dengan sangat cepat, dan dia memiliki kemampuan untuk melompati level berikutnya. Saya sebaiknya memberitahu Tuan Muda untuk berhati-hati. Saya khawatir Chen Ping ini memiliki kekuatan yang tidak lebih rendah dari alam Mahayana tingkat pertama." Manajer Liu segera menyadarinya setelah melihat Chen Ping naik ke panggung. Pada saat itu, Chen Ping baru berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi dia mampu mengikuti Mu King untuk bertarung bolak-balik. Meskipun tidak lebih rendah dari Mu King, tidak lebih buruk. Sekarang Chen Ping telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7 hanya dalam 1 bulan. Saya khawatir kekuatannya tidak akan lebih rendah dari alam Mahayana tingkat pertama. Pelayan Liu, apakah kamu terlalu berhati-hati? Alam kesengsaraan tingkat ke-7 saja dapat mengalahkan biksu Mahayana tingkat pertama, mengapa saya tidak mempercayainya? Tan Rongkun memandang manajer Liu dengan jijik dan berkata, "Manajer Liu mengabaikannya. Lagi pula,
tidak ada yang akan percaya jika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan, Chen Ping ini sebenarnya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7. Anda harus lebih berhati-hati. Manajer Liu menggunakan teknik transmisi suara untuk memperingatkan Mu Qing. Jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan dia mati di arena hari ini. Mu Qing menjawab, dengan tatapan tajam di matanya. Pada saat ini, Master Pavilion Qian dari Pavilion Wantong juga naik ke atas panggung. Kota Nanju, sebagai kota pegunungan kecil di ujung paling selatan wilayah selatan, tidak memiliki penguasa kota. Pavilion Qian Master dari Pavilion Wantong juga berperan sebagai penguasa kota. Bagaimanapun, Pavilion Wantong adalah yang paling kuat di kota Nanjing. Channel Fix Silaturahmi. Kalian berdua, sekarang kalian berada di atas panggung, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati, kalian tidak boleh membalas dendam setelah turun dari panggung. Setelah Pavilion Master Qian selesai berbicara, dia melambai ringan di sudut ring. Segera, sinar cahaya muncul di sekitar arena, menutupi seluruh arena. Berdengung, saat cahaya menyelimuti arena, terjadi ledakan getaran luar angkasa, dan ada formasi yang menghalangi seluruh arena. Ini juga untuk mencegah orang yang tidak bersalah terluka. Chen Ping, saya tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 bulan, Anda akan dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat ke-7. Tapi tidak peduli seberapa cepat Anda meningkat, Anda tidak akan pernah bisa mengalahkan saya. Wajah Mu Qing penuh percaya diri. Aura di tubuhnya perlahan berkumpul, dan kekuatan yang tak tertandingi muncul. Di belakang Mu Qing, warna merah darah samar muncul, dan tekanan mengerikan langsung datang ke arah Chen Ping. Pemaksaan ini seperti preman yang tidak terlihat, mengunci Chen Ping dengan kuat, sebelum dia bisa mengambil tindakan. Mu Qing memberikan pukulan kuat kepada Chen Ping. Tapi Chen Ping berdiri tak bergerak, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Mu Qing sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit ejekan di wajahnya, dalam 10 gerakan, aku akan membuat darahmu berceceran di tempat. Setelah mengatakan itu, Mu Qing meraihnya dengan tangannya yang besar, dan kabut darah di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang panjang. Pedang panjang diayunkan, dan cahaya pedang terlihat menebas ke arah Chen Ping, cepat dan ganas. Chen Ping memanfaatkan situasi ini dan memblokirnya. Tanpa diduga, pedang pembunuh naga muncul di tangan Chen Ping. Pedang pembunuh naga berdiri tepat di depannya dan mengeluarkan raungan naga, menghancurkan cahaya pedang menjadi beberapa bagian. Semua orang melihatnya dengan kaget, sedikit sulit dipercaya. Anda harus tahu bahwa pedang Mu Qing begitu kuat, sehingga secara tak terduga dapat diblokir oleh Chen Ping dengan mudah. Dan tidak ada yang merasakan semburan aura dari Chen Ping. Mungkinkah orang ini, yang hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, bisa memblokir pukulan dari biksu tingkat pertama yang tinggal di alam Mahayana? Wajah manajer Liu sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Chen Ping bukanlah apa yang ditunjukkan oleh wilayahnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Chen Ping, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu menakutkan. Dia benar-benar memblokir serangan Mu Qing hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia terlihat sangat santai dan nyaman, dan tidak ada jejak perjuangan hidup dan mati. Chen Ping memandang Mu Qing dengan tenang tanpa ekspresi apapun. Pedang pembunuh naga terus membuat naga mengom di tangannya. Mu Qing sedikit mengernyit, dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Chen Ping tidak mengeluarkan aura apapun, dan memblokir serangannya hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Bahkan Tan Rongkun, yang selalu meremehkan Chen Ping dan percaya bahwa Chen Ping pasti akan kalah, matanya membelalak saat ini, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, semua orang mulai mengevaluasi kembali dan mendefinisikan kekuatan Chen Ping.
Namun hanya Chen Ping sendiri yang mengetahui bahwa ia tidak menahan serangan Mu Qing hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya saat ini. Chen Ping menggunakan kekuatan tubuh api sejatinya. Anda harus tahu bahwa tubuh api sejati Chen Ping saat ini tidak lagi kosong. Ia sudah mengeras. Karena api sejati Dharmakaya ini setara dengan tiruan Chen Ping, kekuatan dan aura kedua tubuh tersebut persis sama, jadi tidak akan ada yang menyadarinya. Semua orang mengira Chen Ping hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memblokir pukulan Mu Qing. Ini adalah pertama kalinya Chen Ping menggunakan kekuatan tubuh api sejati. Setelah tubuh api sejati sepenuhnya dipadatkan, tubuh fisik Chen Ping akan menjadi 2 kali lebih kuat. Nak, kamu mengambil pedangku. Mu Qing berteriak dingin dan tiba-tiba melompat ke udara, menebas pedang panjang di tangannya. Kali ini cahaya pedang melonjak dengan liar, membubung langsung ke langit. Saat pedang itu jatuh, kekosongan itu akan terkoyak.